Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk learning outcomes. Nah, jadi kita bisa klik di sini. Nah, di sini adalah daftar isi, ibaratnya seperti itu, atau ringkasan dari apa saja yang sudah terdapat, informasi apa saja yang terdapat di mata kuliah yang ada di Open Learning. Jadi di sini ada progress, lalu ada course outcomes, lalu ada certificate, lalu ada learning activities, lalu ada learning modules. Di sini mahasiswa itu di sini adalah laporan atau report atau rekapan seperti itu. Nah, jadi di sini bisa dicek jika di sini belum ada course outcomes-nya. Jadi beberapa mata kuliah itu belum ada outcomes-nya di Open Learning, dan saya minta bantuan dari dosen yang mengampu itu untuk memasukkannya sesuai dengan apa yang ada di RPS. Nah, tapi jika RPS-nya belum kami berikan, bisa mengontak kami, akan kami kirimkan, dan jika nanti ada perubahan RPS akan kami informasikan seperti itu. Jadi di sini bisa diklik. Jadi contohnya ini adalah learning outcomes untuk kalkulus, ada 8 LO seperti itu. Lalu di sini bagaimana cara memasukkannya? Kita ada ke course setup, lalu di outcomes. Nah, ini bisa disetting di sini, dimasukkan course objektifnya apa, lalu dimasukkan learning outcomes-nya. Nah, seperti itu. Di sini ada outcome text-nya. Nanti untuk disinkronkan dengan learning activities. Nah, di sini jika nanti di sini sudah kita set, maka nanti yang tampilan di sini tadi akan muncul. Tapi jika di sini di tampilan itu belum ada, berarti di learning di sini belum dimasukkan, dan saya minta tolong untuk masing-masing dosen untuk memasukkan learning outcome-nya seperti itu. Selanjutnya ini adalah setting general, settingan umum. Nah, jadi nanti dosen tidak perlu mengotak-atik yang lainnya, jadi biar nanti tidak bingung seperti itu ya, karena banyak sekali modul-modul di sini yang yang ada maksudnya yang bisa kita klik gitu, tapi nanti tidak perlu di otak-atik semuanya. Jadi dosen cukup mengakses learning modules, learning activities seperti itu, outcomes-nya apa, lalu assessment dan student-nya seperti itu. Ini adalah, nah maksud saya yang seperti ini tidak perlu diubah-ubah lagi. Jadi nanti di sini akan tim prodi teknik mesin yang akan men-setting sesuai dengan aturannya seperti itu. Jadi dosen hanya memperhatikan di yang pokoknya saja, yaitu di getting started tadi untuk memasukkan informasi tentang perkuliahannya, lalu learning agreement-nya, lalu learning modulesnya, learning activities seperti itu. Reference, jika memang ada reference-nya bisa dimasukkan juga. Di course fits ini tidak terlalu penting karena dia hanya seperti kegiatan terakhir yang terjadi di course-nya ini. Jadi di sini misalnya ada mahasiswa yang upload seperti itu, ini hanya rekapan kegiatan terakhir seperti itu. Seperti itu. Lalu tadi ada groups. Nah, groups ini jika mahasiswa ingin jika dosen ingin membuat grup di kelasnya, maka bisa di create new groups. Tapi saya kira untuk mata kuliah yang selain praktikum tidak perlu dibuat groups. Nah, jadi biar tidak membingungkan kepada mahasiswa juga. Jadi yang menggunakan groups adalah mata kuliah yang praktikum, karena di praktikum itu ada kelompok-kelompok seperti itu. Lalu ada galeri. Galeri ini adalah rekap semua learning activities yang dikerjakan mahasiswa. Jadi mulai dari tugas semuanya yang sudah mahasiswa tuliskan itu akan muncul di galeri ini. Jadi ini tidak terlalu penting seperti itu. Jadi yang penting hanyalah getting started-nya, announcement, learning agreement, learning modules, dan learning activities, serta learning outcomes-nya, course outcomes-nya jika memang belum ada. Selanjutnya untuk course setup, untuk memasukkan modul atau materinya, tadi diklik di contents di sini ya, di course setup,
lalu di konten. Nah, di sini muncul untuk sudah ada tab-tab untuk learning activities, learning modules, getting started, dan reference. Nah, jadi jika mau memasukkan kuis silahkan dimasukkan di learning activities, jika memasukkan modul di learning modules. Nah, seperti itu. Jadi di sini sudah ada tab quiz, tab practice, tab midterm, dan final exam. Nah, jadi bagaimana untuk menambah? Jadi misalnya dosen akan menambah modulnya, di sini di add new modul, lalu misal mau menambahkan kuis gitu ya, tapi karena di sini sudah ada semua, jadi untuk kalkulus tidak perlu ditambahkan. Tapi misalnya itu masih kosong, di situ bisa diklik di sini kuis 2 misalnya seperti itu, klik enter. Nah, di sini dia akan menambahkan modulnya. Lalu bisa setelah itu di add a page ini untuk meng-create page-nya. Jadi misalnya kuis 2 ini ada tiga soal. Nah, misalnya soalnya itu mau dibedakan untuk page-nya gitu ya. Itu bisa di sini. Kuis 2.1 misal seperti ini. Lalu di sini di enter. Nah, setelah itu jika sudah jadi page-nya, di edit page. Nah, di edit page ini untuk memasukkan. Nah, jadi di sini untuk kuis itu harus dipilih di sini kuis bentuknya, bukan yang core lagi, tapi harus yang kuis. Nah, kuis ini ada beberapa model pertanyaannya atau model soalnya seperti itu. Ada yang multiple choice, ada short answer, ada fill in the blanks, match it, categories, and crossword. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kita menggunakan multiple choice, dia akan muncul. Yang di atas ini tadi di delete saja karena dia bukan kuis. Nah, lalu di sini ada multiple choice, di setup. Nah, seperti ini. Questionnya apa? Lalu only one answer, atau biasanya jika dosen membuat soal yang mana saja pilihan yang benar seperti itu, berarti kan ada lebih dari satu answer, itu bisa di allow multiple answer seperti itu. Tapi kalau hanya satu ABC gitu yang multiple choice biasa, untuk satu jawaban yang benar di only one answer, lalu dimasukkan jawabannya yang benar itu yang poin berapa, lalu nanti diklik ini. Selanjutnya di ini opsional, boleh ditunjukkan untuk apakah jawaban mahasiswa benar atau salah. Lalu di dan setelah itu nanti akan selesai, lalu bisa diberikan teks. Nah, jadi di sini bisa diberikan teks. Dia misalnya kuis untuk LO1, di situ diklik untuk LO1 seperti ini untuk teksnya. Selanjutnya completion setting adalah untuk progres. Jadi mahasiswa itu dianggap sudah menyelesaikan kuis ini jika seperti apa gitu. Jadi ada no completion trackingnya, ada completed upon any interaction, ada completed when progress is 100% misalnya seperti itu, seperti ini. Lalu ada complete when the answer is matched. Nah, seperti itu. Jadi mahasiswa akan dianggap telah selesai di modul ini, di page ini, jika jawabannya itu selesai. Tapi kalau saya pribadi biasanya hanya menggunakan persentase. Jadi walaupun mereka itu tidak benar seperti itu, maka dia nanti akan sudah progresnya di sini tercentang seperti itu. Itu adalah kuis ya. Jadi jangan lupa di sininya harus diganti kuis. Jadi harus dipilih kuis. Lalu jika itu kuis atau exam atau final exam atau practice atau midterm, itu semuanya itu masuk di kuis. Jadi bentuknya adalah kuis. Nah, itu jangan lupa ditambahkan submit button. Nah, jadi di sini harus ada submit buttonnya. Kalau tidak ada submit button, nanti mahasiswa tidak bisa submit dan kerjaannya tersebut tidak bisa kita nilai seperti itu. Jadi harus dimasukkan submit button. Di sini di setup. Di sini boleh diberikan diganti kata-katanya atau tetap seperti format yang sudah disediakan. Lalu di sini submit optionnya bisa menunjukkan untuk hasilnya setelah submit atau tidak, seperti itu, bisa dicentang atau tidak dicentang. Lalu bisa juga diberikan limit untuk submissionnya. Jadi biasanya di sini kalau saya hanya memberikan 2 kali
submission seperti itu. 2 kali, mahasiswa hanya maksimal 2 kali submit. Jika percobaan pertama salah, masih ada 1 kesempatan, tapi jika sudah 2 kali masih ada yang salah dan mereka mau mengulang lagi, itu sudah tidak bisa, karena di sini kita berikan limit, boleh hanya sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, dan seterusnya, opsional dari dosen seperti itu. Lalu kita klik done. Nah, di sini lalu kita klik save and close seperti itu. Sebelum save and close juga bisa di setting. Nah, jadi di sini setting di community-nya itu dilewati, lalu di access-nya ini kita bisa buat dia due date. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini when can they access this page, itu kita pilih yang restrict. Nah, jadi di sini ada mahasiswa itu bisa mulai membuka kuis itu mulai tanggal berapa, jam berapa, sampai ending date-nya itu tanggal berapa dan jam berapa, seperti itu. Misal ini untuk tanggalnya, kuis itu akan saya buka di tanggal 13 September 2021 pukul 10 IM. Lalu ending date-nya itu di tanggal 13 juga di pukul 11.59 IM, seperti itu. Lalu di completion-nya dilewati, lalu di schedule-nya kita set a due date. Jadi jika mahasiswa itu lewat dari due date, dia sama sekali sudah tidak bisa mengakses kuis tersebut. Nah, jadi di sini ada due date-nya. Misalnya due date-nya adalah tanggal 13 juga di pukul 11.59 tadi. Lalu kita klik save change. Nah, ini adalah lalu kita klik save and close. Nah, ini bisa kita view page. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ada soal, lalu ada submitnya. Di sini tadi saya hanya mengisi satu submission remaining, jadi hanya 1 kali submit. Lalu di sini ada keterangan this activity is closed, it will start at tanggal 13 tadi, karena saya bukanya di tanggal 13, seperti itu. Jadi ini silahkan opsional dari dosen, mau di activity-nya itu, learning activities-nya itu mau diberikan due date atau tidak. Tapi untuk kedisiplinan mahasiswa, saya sarankan untuk learning activities, yaitu kuis, tugas, dan ujian itu diberikan due date. Karena kalau jika tidak seperti itu, mahasiswa akan bebas untuk mengaksesnya, seperti itu. Ini untuk kuis. Lalu untuk midterm, practice, dan final exam itu sama, tinggal bebas dosen mau seperti apa, modelnya seperti apa, seperti itu. Nah, ini untuk Bu Lina sudah memasukkan, tapi Bu Lina lupa untuk memberikan teksnya. Jadi di sini bisa ditambahkan teks agar nanti untuk di assessment-nya dia bisa di-assess gitu, dilakukan assessment seperti itu. Lalu setting. Nah, di sini belum diberikan setting, jadi setting bisa diberikan waktunya, mulai dia dibuka mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, mulai jam berapa sampai jam berapa, seperti itu. Lalu di sini belum ditambahkan submit link tombol submitnya juga, jadi nanti harus ditambahkan tombol submit ini untuk semua jenis kuis, seperti itu. Lalu saya berikan contoh lainnya, misalnya di sini praktis 2, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ini untuk soal latihan misalnya. Lalu di soal latihan misalnya ini tidak apa-apa tidak dihapus. Misalnya kita di sini hanya memberikan informasi berikut, silahkan dikerjakan soal berikut dengan benar. Misalnya di sini hanya informasi seperti ini, kita klik dan lalu ditambahkan kuis, atau bentuknya di sini bukan kuis, bisa ditambahkan misalnya di sini sudah seperti ini ya, baru nanti di sini misalnya
lalu diberikan pertanyaan, apakah arti dari kalkulus. Misalnya tugasnya seperti ini. Yang ini tadi bisa kita setting Bapak Ibu. Jadi di sini bisa di format ya. Bisa kita jadikan heading, mau header 1, header 2 dan seterusnya, atau body seperti itu. Misalnya di sini saya buat header 3. Nah, seperti itu. Ini juga bisa diganti-ganti warnanya di sini, bebas sesuai Bapak Ibu nanti mau bagaimana modelnya gitu ya. Dipercantik sendiri. Lalu kita klik dan lalu di sini mahasiswa itu harus memposting, misalnya seperti itu. Memposting misalnya post text, post image, atau post file seperti itu. Misalnya post text ya. Jadi di sini mahasiswa harus post text di sini. Kita klik setup, misalnya di sini silahkan tulis jawaban Anda dengan rapi, misalnya seperti itu. Ini hanya title-nya. Lalu labelnya misalnya yang ini di sini. Lalu title-nya misalnya jawaban P2 seperti itu. Lalu kita bisa text type-nya biarkan saja yang formatted text. Lalu other settingnya di sini kita bisa set word limit. Jadi misalnya kita tidak mau membaca jawaban mahasiswa yang sangat panjang gitu ya. Misalnya mahasiswanya terlalu rajin, dia membuat jawaban panjang. Di sini kita bisa set word limit. Nah, jadi misalnya arti dari kalkulus tadi ini tidak sampai 50 kata gitu. Nah, kita bisa tuliskan di sini word limitnya berapa, misalnya 50. Berarti nanti setelah jika mahasiswa sudah mengetik 50 kata atau 50 huruf gitu, mahasiswa sudah tidak bisa lagi meneruskannya seperti itu. Lalu tinggal kita klik done. Nah, di sini kalau dia bentuknya tidak kuis itu tidak perlu diberikan tombol submit seperti itu Bapak Ibu. Lalu ini ada galeri nih, tidak perlu dihapus yang ini ya, karena nanti di sini akan muncul jawaban-jawaban mahasiswa. Teksnya diberikan teks lagi, jadi ini itu teks untuk LO berapa seperti itu. Jadi ini wajib untuk seluruh learning activities harus diberikan teks seperti itu. Lalu di setting sama tadi di setting untuk ini di restrict. Nah, itu sampai tanggal berapa gitu ya Bapak Ibu. Misalnya mulainya tanggal berapa, selesainya tanggal berapa seperti itu. Lalu di schedule-nya juga di set due date itu batas maksimal mahasiswa untuk mengakses page ini seperti itu. Kita save change. Lalu habis itu kita save and close. Nah, ini bisa kita view. Nah, jadi di sini sudah ada ini soalnya, silakan dikerjakan soal berikut dengan benar. Soalnya apakah arti dari kalkulus? Lalu nanti mahasiswa tinggal menulis di sini. Ini ada keterangan word limit 50 seperti itu ya. Kalkulus adalah, nah seperti itu, kalkulus adalah bla 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 bla. Lalu mereka tinggal klik next seperti itu ya. Ini mahasiswa mengulang kembali. Ini sudah di jawaban mahasiswa. Saya di post seperti ini. Nanti akan muncul di sini untuk jawaban-jawaban mahasiswa seperti itu. Itu untuk yang tugas. Nah, lalu yang midterm juga seperti itu, bebas. Misalnya di sini karena midterm itu kan sekali gitu ya, hanya sekali. Kalau tadi ini kan tugas per tugas gitu, boleh di dalam satu tugas ini ada di dalam satu page tugas P1 ini boleh ada 2-3 pertanyaan seperti itu. Misal, tapi kalau di midterm ini biasanya saya menggunakannya satu page itu untuk satu pertanyaan gitu. Jadi ini misalnya mid 1 seperti itu, saya enter. Nah, lalu di sini nanti akan saya isi untuk soalnya, dan jangan lupa untuk
teksnya seperti itu. Terus selanjutnya tadi kalau untuk kuis sini kalau untuk kuis ini sudah ada beberapa kuis, ini ada submitnya, lalu bentuk kuisnya itu macam-macam Bapak Ibu ya. Jadi boleh, tadi saya ulangin, boleh short answer, boleh fill in the blanks, boleh match it, seperti itu, boleh kategoris. Jadi kreasi Bapak Ibu, boleh pilih yang mana, dan jangan lupa ditambahkan submit buttonnya seperti ini. Seperti itu untuk learning activities. Selanjutnya saya akan membahas untuk learning modulesnya. Terima kasih.